menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Waalaikumsalam Ustadz? Sehat ya warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah Ya, sehat. Ustadz, insya Allah hari ini kita ada pembahasan topik menarik Ustadz. Apa Ustadz makna dari setelah kita menjalani pandemi ini Ustadz ya tentunya nikmat terkait dengan nikmat sehat Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, tentang nikmat sehat, ini Masya Allah. Ini nikmat yang sangat agung yang sering kita lupakan. Iya Ustadz. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Ini banyak mereka tidak menghargai, lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Orang akan tahu betapa mahalnya nikmat sehat ya saat-saat ini. Apalagi kalau dia pernah sakit, jadi pasien dan sebagainya, dia akan tahu betapa mahalnya nikmat sehat. Ya, dengan nikmat sehat orang itu bisa ibadah, ya, melakukan aktivitas-aktivitas, nikmat yang luar biasa. Makanya di antara tiga hal pokok yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat dunia itu nikmat sehat. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat laud dunia. Siapa yang aman perjalanannya, ini nikmat keamanan. Mu'afa fi jasadih, sehat badannya, ini nikmat kesehatan. Ya, indahu qutu yaumih, dia bisa makan tiap harinya, ini nikmat perekonomian. Siapa yang diberi oleh Allah tiga nikmat ini, faka'annama hizat laud dunia. Seakan-akan nikmat dunia terkumpul padanya. Jadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat ini, menjaga dan merawatnya, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala merawat nikmat tersebut bagi kita dan menambah, ya, nikmat tersebut untuk kita semua. Nah, Ustadz, kalau kita melihat episode yang kemarin, Ustadz sempat pernah menyampaikan bahwa Islam itu membahas segalanya itu dari detail Ustadz. Segala hal dibahas. Nah, Kalau menurut pandangan Islam Ustadz, bagaimana sebenarnya Islam itu memperhatikan terkait kesehatan ini Ustadz? ya, benar, ya, Islam ini adalah agama yang sempurna, yang membahas secara komplit, detail, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam din. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Yang kita harus bangga, harus gembira dengan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi semua permasalahan yang dibutuhkan oleh Allah itu sudah dijelaskan dalam agama Islam, termasuk urusan kesehatan. Itu sudah diatur dalam agama Islam. Bagaimana pentingnya kesehatan, bagaimana cara kita biar diberi kesehatan, itu diatur dalam agama Islam. Karena kesehatan itu dibangun di atas dua. Pertama, melakukan tindakan-tindakan preventif, ya, supaya kita hidup sehat. Ya, satu dengan cara kita beribadah kepada Allah SWT, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi maksiat dosa, bikin sehat. Kalau kita ikuti aturan-aturan agama Islam itu sehat, sholat itu, olahraga, menyehatkan, ya, kita tidak minum khamar karena khamar itu bikin merusak penyakit zina dan demikian. Jadi kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pada hakikatnya membawa kepada kesehatan. Yang kedua juga adalah menjaga, ya, memperhatikan makan. Kita makan makanan yang halal, ya, dan tidak makan makanan yang haram. Kemudian juga menjaga pola makan, ya, tidak berlebihan, ya. Ini dalam agama Islam kita dianjurkan
makan itu sesungguhnya saja tidak berlebihan, ya, karena banyak penyakit itu dikarenakan kebanyakan makan. Ya, kata Nabi SAW, maka ada biyut ya al-syarra min batni. Tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi kantong yang lebih jelek daripada kantong perutnya, yaitu pusatnya penyakit. Baik. Kemudian juga yang ketiga adalah memperhatikan kebersihan, ya, baik kebersihan pakaian kita, wasiyabaka fatahhir. Adapun pakaian maka bersihkanlah. Kebersihan badan kita, hanya kita disuruh mandi, disuruh untuk wudhu, ya, setiap kali sholat, itu kan kebersihan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam wudhu itu yang dibersihkan itu adalah anggota-anggota badan yang sering terkena kotoran, tangan, wajah, kaki, ya kan? Nah, kemudian kebersihan, ya, badan kita dengan menjaga sunan fitrah, ya, dengan potong kuku, dianjurkan dalam agama Islam, ya, dengan siwak, ya, gosok gigi, kemudian juga mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu adalah kebersihan badan yang dianjurkan di dalam agama Islam, dan itu, ya, pada hakikatnya adalah menjaga kesehatan. Kemudian juga menjaga kebersihan tempat, lingkungan, rumah, itu dianjurkan dalam agama Islam. Kata Nabi SAW, nadzifu afniyatakum la tushabbihu bil yahud. Ya, bersihkanlah halaman-halaman rumah kalian, jangan kalian menyerupai Yahudi. Jadi Islam menganjurkan kepada kita kebersihan, ya, dan kebersihan itu adalah mengantarkan kepada kesehatan. Yang kedua adalah pilar dari kesehatan itu adalah kalau sudah terjadi sakit, maka Islam menganjurkan kepada kita untuk berobat, ya, berobat. Tadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menarik dari pembahasan yang tadi Ustaz sebutkan bahwa kalau sudah berbicara masalah kesehatan, ini Islam ini sudah semuanya, mulai dari dirinya yang terkena sakit, bahkan sebelum terkena sakit kita harus bagaimana, kemudian lingkungannya juga biar tidak sakit dan harus bagaimana, Ustaz, ya. Benar-benar memang Masya Allah sempurna sekali. Dan sekarang kalau misalkan Ustaz tadi bilang bahwa kalau berkaitan dengan kesehatan berarti anggapannya si individu ini sudah dalam keadaan sakit. Sebenarnya bagaimana Ustaz dalam Islam memandang ketika seorang muslim itu berobat? Jadi hukum berobat itu bagaimana Ustaz? Karena memang kan ini kalau misalnya kita sudah berkaitan dengan masalah berobat ini berarti kita meminta pertolongan terhadap muslim yang lain atau terhadap muslim yang lain. Ya, hukum berobat, ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rushd, kata beliau, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya berobat. Karena Nabi sendiri yang menganjurkan, yang memperbolehkan, ya, tadawau ibadallah fa inna Allaha lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu dawa. Ya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Disuruh oleh Nabi SAW kita berobat. Ya, karena Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya obat penawarnya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya kadang diketahui, ya, oleh para tabib, oleh para ahli kedokteran, dan kadang tidak diketahui karena ilmu mereka terbatas. Ya, tapi yang jelas semua penyakit pasti ada obatnya, kata Nabi. Dan ini hiburan bagi setiap yang sakit. Nggak boleh putus asa, nggak boleh frustasi, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemudian kadang hukum berobat ini bisa berubah menjadi wajib, kadang bisa berubah menjadi sunnah, kadang bisa berubah menjadi haram, tergantung pada keadaan. Tapi yang jelas hukum asalnya adalah boleh, ya, boleh. Ini tidak bukan berarti kemudian kita tidak bertawakal, karena tawakal itu adalah artinya kita menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan disertai
ikhtiar, mengambil sebab, dengan disertai mengambil sebab. Termasuk mengambil sebab atau ikhtiar usaha adalah dengan kita berobat. Ya. Kemudian bisa berubah menjadi wajib kalau misalkan dia kalau nggak berobat mati dan si kuat, ya kalau dia berobat maka dia akan sembuh. Maka itu bisa pada taraf kepada wajib. Ya, bisa juga haram. Bisa juga haram. Kalau ternyata obat itu hanya menambah sakit dia dan nggak ada faedahnya, ya, maka itu hukumnya adalah haram. Ya, atau berobat dengan obat-obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga haram. Jadi berobat hukum asalnya adalah boleh. Tidak ada perselisihan kalau para ulama rahimahullah taala, hanya bisa berubah hukumnya ya tergantung kepada kondisi. Gitu. Nah, Jadi memang berkaitan dengan masuk salah satu bentuk ikhtiar nih Ustaz. ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang tadi Ustaz bilang ada haram, ada bisa tergantung niatnya. Kalau di Islam ini sebenarnya macam-macam pengobatan ini ada apa saja Ustaz? Ya, pengobatan itu, Dalam Islam. ya, pengobatan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, pengobatan yang boleh kalau pengobatan tersebut ya, tidak dilarang dalam syariat Islam. Baik, ya, ada ketegasannya dalam syariat Islam, seperti obat, misalkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu obat. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Demikian juga wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa' wa rahmah lil mu'minin. Di situ disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa. Syifa itu artinya obat. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala bahwa ya Al-Quran itu obat baik semua untuk semua penyakit, baik penyakit badan maupun penyakit hati. Al-Quran itu obat. Orang kan kadang ngiranya Al-Quran itu kalau untuk pas kesurupan aja gitu, ruqyah. Ya itu benar, tapi untuk semua penyakit. Ya, untuk semua penyakit. Ada cerita itu, ada sebagian pasien kena ginjal, ada punya batu ginjal. Akhirnya kemudian dibacain sama dia Al-Quran, ya, dengan niat untuk kesembuhan. Akhirnya langsung sembuh. Ya, sampai dokternya kaget. Kemudian dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kan kami turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, gunungnya akan hancur. Kalau gunung aja hancur apalagi cuma batu ginjal gitu ya. Ya, subhanallah. Bisa juga obat itu adalah obat yang disyariatkan itu juga obat-obat yang hisia, kalau tadi maknawi ya, yang tidak kelihatan. Kalau ada juga yang hisia, seperti misalkan yang disebutkan oleh Nabi, seperti habatus sauda. Ya, habatus sauda, kata Nabi, bil habati sauda syifa'un min kulli suqmin illa sam. Nah, habatus sauda itu obat dari setiap penyakit kecuali mati. Ya, ada juga bekam. Ya, disebutkan oleh Nabi, itu termasuk pengobatan yang terbaik. Ya, ada juga zam-zam. Ya, kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah innahu ta'amu tu'min, ya, wa syifa'un min kulli suqmin. Itu adalah makanan, minuman yang mengenyangkan dan obat ya dari penyakit. Ya, demikian juga obat-obat yang tidak dilarang oleh syariat, yang berdasarkan penelitian, ya, entah itu jamu, ramuan-ramuan atau obat-obat kimia yang menurut penelitian para ahli dan pengalaman bahwa itu adalah bisa dijadikan sebagai obat dari penyakit. Maka ini obat-obat yang diperbolehkan. Yang kedua adalah obat yang terlarang. Ya, yaitu kalau obat-obat dengan obat-obat yang diharamkan. Misalkan khomer. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan tentang khomer, innahu
walaysa bidawa. Khamr itu adalah penyakit, bukan obat. Salah kalau orang misalkan berobat dengan khamr, entah narkoba, entah sapu-sapu, ya. Dia mengira itu adalah bisa mengobati penyakitnya, itu keliru, itu penyakit bukan obat, gitu. Dan secara umum Nabi SAW mengatakan, tadawu ibadawa wala tadadawu bil haram. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, jangan berobat dengan yang haram. Fa inna Allaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Karena Allah SWT tidak menjadikan obat kalian, kesembuhan kalian itu dengan hal-hal yang Allah haramkan buat kalian. Ada orang misalkan berobat dengan air kencing, ya nggak boleh, ya katanya itu biar kuat. Nggak tahu dari mana itu. Ada yang katanya kalau sakit mata, ya bangun tidur katanya pakai air kencing yang masih hangat. Nggak tahu dari mana ya. Itu najis nggak boleh kita berobat dengan sesuatu yang najis. Saya baru tahu ini. Baru tahu ya. Atau ini nggak ada dalilnya secara syar'i dan nggak ada juga penelitian kedokteran juga. Maka ini termasuk yang disabdakan oleh Nabi nggak boleh, ya tidak boleh. Pernah juga ada seorang tabib datang kepada Nabi, nanya, boleh nggak bunuh kodok untuk dijadikan sebagai kata, gitu ya, dijadikan sebagai obat, ya Nabi melarangnya. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai obat. Sebagian orang kadang makan kodok, ya, untuk katanya penyakit gatal-gatal dan sebagainya, itu ya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya. Jadi obat itu ada dua, ada obat-obat yang dianjurkan, ya, yang diperbolehkan, ya, baik itu ada dalilnya secara langsung dalam Quran maupun dalam hadis, atau ya yang secara penelitian atau pengalaman memang itu adalah terbukti bahwa itu adalah obat suatu penyakit, ya, oleh para ahli kedokteran dan sebagainya. Yang kedua adalah obat yang haram, ya, obat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa itu penyakit dan bukan obat. Nah, Ustaz, ini mungkin saya mau sekalian bertanya, Ustaz, mungkin konsultasi juga. Bagaimana misalkan tadi seperti yang Ustaz sebutkan di memang ada seperti obat-obat yang memang tidak boleh, tapi memang kalau misalkan memang dari secara penelitian, Ustaz, memang itu darurat, jadi memang tidak ada gantinya. Misalkan seperti kalau kita lihat orang yang kecanduan itu, Ustaz, misalkan itu terapinya sebenarnya sama, Ustaz, menggunakan juga obat yang sejenis tapi turunannya begitu, Ustaz, turunan dari narkoba itu misalkan, Ustaz, itu bagaimana? Karena memang obatnya tidak ada lagi, Ustaz, memang harus itu begitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Jadi memang bagaimana nih ini, Ustaz? Ya, pertama untuk mengatakan tidak ada obat yang lain selain itu perlu ditinjau ulang. Ya, karena Nabi tadi mengatakan inna Allaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Allah tidak menjadikan obat, ya, dan kesembuhan kalian itu dengan hal-hal yang Allah haramkan. Jadi yakin ada obat yang lain, ya, yang Allah halalkan. Nggak mungkin hanya itu obatnya satu-satunya. Ya, itu kalau menurut hemat ana tidak benar. Pasti di sana ada, ya, ada obat-obat yang lain, ya, bisa ditanyakan kepada para ahlinya. Ini juga. Nah, itu bukan nggak ada obat yang lain, itu kecanduan. Ya, itu kemungkinan karena kecanduan. Jadi merasa, wah saya darurat nggak ada. Sebenarnya bukan nggak ada obat yang lain, ada, cuma dia kecanduan, jadi pengennya tetap itu. Itu bukan obat, itu penyakit. Sama seperti tadi yang Nabi katakan bahwa khamr itu bukan obat, itu penyakit. Ya, itu menambah sakit tambahan. Semakin kecanduan, semakin parah dan semakin kecanduan. Nah, ini saya temukan lagi, Ustaz. Sekarang kalau misalnya kita bahas masalah berobat dan obat, saya menemukan banyak orang-orang ini atau kaum muslimin ini yang kalau misalnya ketika berobat, obat ini kan berarti kan bisa dibilang sebagai wasilah, ya, Ustaz, ya, untuk mencapai, sebagai ikhtiar kita untuk mencapaikan kesembuhan intinya. Nah, tapi banyak orang-orang yang akhirnya berstigma, Ustaz, dan bahkan memang ini banyak sekali, Ustaz, bahkan seperti ini, misalkan kalau misalkan saya ke dokter A, saya nggak mau karena saya nggak sembuh, atau misalkan saya
cocoknya pakai obat B. Jadi dia sangat mempercayai bahwa obat ini menjadi suatu sebab kesembuhannya dia. Jadi kalau misalnya pakai obat lain nggak mau, Ustaz. Nah itu bagaimana, Ustaz? Jadi ada sampai keyakinan kepercayaan seperti itu, Ustaz, bahwa obat ini adalah suatu sebab bahwa saya sembuh gitu, Ustaz. Ya, sebab itu ada dua macam, ya. Ada sebab yang syar'i yang diperbolehkan, ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Contoh misalkan madu itu memang sebab untuk sembuh. Itu obat, ya, ada dalilnya. Ya, fihi syifa linnas. Ya, di dalam madu tersebut ada obat bagi manusia. Ya, itu ada dalilnya. Atau tadi secara penelitian, ya, para ahli kedokteran mereka meneliti bahwa itu adalah obat, maka itu bisa dijadikan sebagai obat, ya, dan itu adalah sebab yang diperbolehkan. Yang kedua adalah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab, ya, tidak menjadikannya sebagai sebab, ya, maka tidak boleh bagi kita untuk menjadikannya sebagai obat, ya. Misalkan jimat, ya, dan sebagian orang pakai jimat misalkan untuk obat dari penyakit atau penangkal dari penyakit, maka ini tidak benar, ya, karena Allah tidak menjadikannya sebagai sebab untuk kesembuhan, ya. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kedokter sekarang kalung kesehatan, Ustaz, biasanya banyak, Ustaz. Itu ya, yang kalau itu tidak terbukti secara kedokteran, nggak ada penelitian ilmiahnya, dan itu hanya sekedar khayalan saja, maka sama seperti jimat juga, ya, hukumnya. Kembali kepada tadi masalah sebab tadi, ya. Kalau kita tahu bahwasanya dengan demikian yang namanya obat itu hanya sekedar sebab, yang mentakdirkan, yang memberikan kesembuhan adalah Allah SWT. Ini yang harus kita percaya, yang harus kita yakini. Ketika mau berobat itu, Ustaz, ya? Ya, ketika mau berobat, ketika mau ke dokter, bahwa obat itu hanya sekedar sebab. Yang mentakdirkan, memberikan kesembuhan adalah Allah SWT. Makanya di antara nama Allah SWT itu adalah Asy-Syafi, zat yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sebab, ya. Makanya ada orang yang nggak berobat, nggak ke dokter, sembuh juga. Ya, nggak pakai ke dokter, udah, ya, di rumah aja sembuh. Ada juga yang sebaliknya, dia udah ke dokter, sudah pakai obat yang bagus, ya, tapi tambah parah sakitnya, bahkan mungkin mati. Kenapa? Karena obat dan dokter bukanlah penyelamat. Jadi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sebab. Dan dalam masalah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersikap tengah-tengah. Mereka tidak mengingkari sebab, ya, tapi juga tidak berlebih-lebihan bergantung kepada sebab. Ini yang harus dipahami. Jadi kita tidak boleh menggantungkan kepada dokter, menggantungkan kepada obat, meyakini bahwasanya itulah satu-satunya harapan yang bisa menyembuhkan kita, ya, yang bisa menyelamatkan kita. Keliru. Ini menodai tauhid, ya, menodai tauhid, ya. Tapi salah juga kalau kita kemudian, ya, menganggap bahwasanya berobat itu berarti nggak bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh, itu juga keliru. Makanya kata sebagian ulama, al-iltifatu ilal asbab qadkhun fit tauhid wal i'radu anil asbab, ya, mukhalifun lisyar', ya, wa qadkhun fil aql. Kalau kita bergantung hanya kepada sebab saja, pada obat, kepada dokter saja, nggak pakai bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menodai tauhid. Ya, menodai tauhid. Karena mereka hanya sebab, jangan kita gantungkan keyakinan kita, akidah kita hanya kepada mereka, ya. Yang kedua, kata beliau juga, ini perkataan Syekhul Islam Taimiyah, kalau kita berpaling dari sebab, ini mengingkari sebab, ya, udah nggak pakai obat, nggak pakai dokter, nah itu berarti nggak tawakal kepada Allah SWT. Mengingkari sebab, ya, secara mutlak itu juga adalah
menodai akal dan menodai syariat. Karena Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk bertawakal, tapi Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk mengambil sebab. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, ya, saya ikat unta saya dan bertawakal atau saya lepas? Kata Nabi, ikil hawa tawakal. Ikat dulu baru bertawakal. Artinya apa? Tawakal itu disertai dengan sebab. Dalam masalah rizki, kata Nabi SAW, lau annakum tawakkaluna ala wa haqqa tawakkulih, la ruziktum kama yurzaqut tayr, yahdu himasa wa yaruqu bitana. Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, kalian akan diberi rizki. Kita disuruh untuk tawakal seperti tawakalnya burung. Tapi apakah burung tersebut ya diem aja di rumah aja, ya nggak kerja, nggak cari usaha, nggak berusaha, nggak mencari sebab? Enggak. Kata Nabi, yahdu himasa wa yaruqu bitana. Dia keluar pagi-pagi, makanya lihat burung itu kalau pagi-pagi kan keluar itu cari makan, ya. Wa yaruqu bitana, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Artinya di situ kita disuruh untuk belajar seperti tawakalnya burung, tapi burung juga keluar berusaha juga. Ya. Jadi kita dalam masalah sebab itu tengah-tengah. Kita tawakal kepada Allah SWT, tapi juga mengambil sebab. Ya. Jangan bergantung hanya kepada sebab saja. Ini keliru, tapi juga jangan mengingkari sebab secara mutlak. Ya, termasuk dalam masalah obat, termasuk dalam dokter, kita katakan dokter, obat itu hanya sekedar sebab saja. Adapun yang menyembuhkan, yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering orang itu sakit, nggak pakai ke dokter, nggak pakai minum obat juga sembuh. Nah, betapa sering juga dokter nggak bisa menyelamatkan pasien. Iya pasti. Ya. Nah, apalagi kayak gini, nah nggak bisa menyelamatkan, bahkan dokter sendiri mati. Iya, Ustaz, benar. Ya, dokter sendiri meninggal dunia. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka hanya sekedar sebab, bukan mereka penyelamatnya, bukan obat penyelamatnya. Makanya kita juga nih, walaupun ada, misalkan sekarang ada vaksin dan sebagainya, jangan sampai kemudian kita bergantung, ya, bergantungnya kita kepada Allah SWT. Jangan sampai nanti kita bergantung kepada vaksin, bergantungnya kepada masker, bergantungnya kepada jaga jarak. Ini semuanya hanya ikhtiar. Ini semuanya hanya sebab, ya. Jangan sampai kita tawakal kepada masker, tawakal kepada vaksin, ya, bergantung kepada vaksin, ya, kita menganggap mereka lah penyelamat. Nah, ini yang menodai tauhid. Seorang ya tidak demikian. Dia bergantung kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Tapi juga bukan berarti kemudian nggak pakai masker, nggak mau vaksin, nggak mau berobat, nggak juga. Terlalu pede bahwa ya itu kan nanti takdir gitu. Iya, nggak juga. Jadi dia tawakal kepada Allah SWT, bergantung kepada Allah. Ini mengambil sebab, ya. Kita jaga jarak, kita cuci tangan, kita pakai masker. Ini namanya ikhtiar untuk mengambil sebab. Jadi dua-duanya kita lakukan. Bahwa itu sikap yang benar. Menebar dakwah, meraih surga.